I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisma Wanti, NIM 2012018883. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 6I. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas dari Pak Ayatullah Kumaini, MPD, untuk memenuhi tugas UAS ujian akhir semester. Mungkin bisa disimak dari penjelasan saya yang yaitu bab haid dan nifas. Pengertian haid. Haid menurut bahasa etimologi adalah mengalir. Seorang wanita disebut haid jika darahnya mengalir. Adapun yang dimaksud di sini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit maupun akibat kehamilan. Warna hitam atau merah kental tua adalah warna darah haid menurut kesepakatan ulama. Darah yang berwarna kuning atau keruh yang dikatakan haid hanya bila datangnya pada hari-hari haid. Jika pada hari-hari lain, maka tidaklah dianggap haid. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kami tidak menganggap haid darah yang berwarna kuning dan keruh setelah suci." Hadis riwayat Abu Daud. Batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan penentuan batas minimal dan maksimal haid sebagian berstatus marfu, namun tidak sahih, karena itu ia tidak bisa dijadikan pegangan dalam menentukan batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Akan tetapi, yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang berulang-ulang ini pada wanita yang mempunyai ritme haid yang teratur. Sedangkan bagi yang haidnya tidak teratur, maka ia dapat mengacu pada bukti sertaan garinah yang didapatkan dari darah yang keluar. Kebolehan berpegangan pada kebiasaan sebagai hujjah batas minimal dan maksimal haid yang diakui didasarkan pada beberapa hadis, misalnya hadis narasi Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika datangnya haid, maka tinggalkanlah sholat, dan jika ia pergi, maka mandilah dan sholatlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut arti bahasa, nifas adalah persalinan. Sedangkan menurut istilah, nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada saat melahirkan atau setelahnya, jika bayi lahir prematur. Pengertian dari nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan meskipun anak yang dilahirkan mengalami keguguran. Ada juga pengertian nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah selesai melahirkan, walaupun anak yang dilahirkan belum berwujud manusia atau masih berupa alaqah, darah kental atau mudhal, segumpal daging. Masa minimal darah nifas itu tidak ada batasnya sama sekali. Terkadang hanya keluar pada saat melahirkan, lalu setelah itu langsung mampet. Jika ini yang terjadi, maka wanita yang bersangkutan wajib mandi, sholat, dan puasa. Tanda-tanda mampetnya darah nifas itu seperti tanda-tanda mampetnya darah haid. Adapun masa maksimal itu adalah 40 hari dari
Lebih dari itu tidak disebut darah nifas, kecuali jika wanita yang bersangkutan punya kebiasaan seperti itu, maka darah yang masih keluar darinya tetaplah disebut sebagai darah nifas sampai 60 hari. Tidak lebih dari itu, kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa suci di sela-sela nifas dan haid adalah haid, begitu pula suci di sela-sela nifas dari haid. Maka pada masa nifas menurut Abu Hanifah dianggapnya sebagai nifas. Pendapat yang masyhur kalangan mazhab Syafi'i jika menyatakan bahwa suci dan yang terjadi di sela-sela nifas dan haid dianggap sebagai nifas. Sementara itu kalangan ulama mazhab Maliki dan Hambali menyatakan sebagai kondisi suci dan wanita yang mengalaminya wajib mandi pada hari yang di waktu darah tersebut berhenti, juga berpuasa, sholat, dan boleh berhubungan badan. Tata cara bagi wanita yang nifas sama seperti tata cara mandi jinabah lainnya. Sebagaimana tata cara bersuci karena haid, hal-hal yang ada berkaitannya dengan munculnya larangan. Bagi wanita yang sedang nifas sama saja seperti hal-hal larangan bagi wanita yang sedang mengalami haid.